Tes tes. Oke, hello guys. Ketemu lagi dengan saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, di video kali ini sekarang di tengah minggu ya, tanggal 17 Februari. Saya akan bahas mengenai tiga aset yang utama ya bisa dibilang ya. BTC, Bitcoin, XAU, emas, dan indeks Nasdaq. Oke. Nah, kenapa saya bahas itu ya karena banyak gonjang-ganjing yang sedang berkeliaran sekarang ya, mau perang dunia, mau kabar-kabar naikin suku bunga dan segala macam. Eh, itu bisa dibahas secara fundamental, kita bahas di topik terpisah lah. Sekarang kita lihat secara sisi teknikalnya dulu ya, kayak gimana. Dan saya akan coba kasih dua skenario keduanya, bagi semuanya ya kalau saya bisa lihat. Kalau bullish bagaimana, kalau bearish bagaimana gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe juga Evolution Trading Indonesia, baik channel YouTube-nya maupun channel Telegram sini. Kita mulai aja ya sekarang ya. Kita mulai dari Bitcoin, oke? Nah, seperti biasa saya akan bikin chart yang kosong dulu biar teman-teman pada tahu jalan pikiran saya seperti apa, gitu ya. Kita mulai ini kita punya Bitcoin time frame satu hari, oke? Terus kita lihat dulu level-level yang ada di sini. Kita bisa lihat bahwa ada support di sini ya di 29 sekian. Oke, anggap aja 30.000 ya. 29.400, 29 sekian. Anggap aja 30 ribuan. Terus kan kemarin tahun lalu habis dia turun, ini terbentuk kelihatan supportnya, habis support dia naik sampai sini, dan ini kelihatan resistennya berarti daerah-daerah sini. Dan dia turun, belum nyentuh support tapi udah naik lagi. Dan ini kelihatannya sih bullish. Cuman ya kita lihat, kita bahas lagi. Kita kita sama-sama antisipasi ya. Kalau misalkan pasar bearish itu seperti apa, dan nanti kalau pasar bullish seperti apa. Mungkin untuk resisten saya akan coba bikin di sini, sekitar sini, di ATH bulan April. Yang mana ini di sini bisa bisa kita lihat mau mencoba break dan gagal ya kalau di skala satu hari gitu. Oke. Terus resisten berikutnya ada di mana lagi? Saya akan coba mungkin sekitar sini, di sini 52 ribuan atau di ya 52.000 sampai 50.000 lah sekitaran sini ya. Sorry. Nah, di sini kita bisa lihat ini tadinya support, lalu dia jebol, ini jadi resisten yang gagal ditembus, jadi resisten, dan ini dijebol, support yang dijebol karena jadi resisten. Oke, jadi kita punya satu, dua, tiga, apa namanya, level kunci ya. Mungkin kita bisa tambahin lagi di sini. Ini karena pada saat bull run awal 2021, ini di sini sebagai resisten pertama ya. Pertama kali dibentuk sebagai resisten, lalu pas tengah tahun 2021, kita lihat ini berlaku sebagai resisten lagi, sekarang jadi support, ini pernah jadi support, jebol, ketembus, dan sekarang lagi retest. Kita lihat seperti apa perilakunya ke depannya ya. Oke, waktu itu saya sempat bilang ada potensi bearish. Potensi bearish adalah karena daerah sini belum disentuh ya. Dan ternyata untuk sekarang itu cukup terinvalidasi sehingga kita bisa melihat ada skenario, bukan skenario ya, kecenderungannya pasar masih bullish. Teman-teman bisa lihat di sini ada skenario, ada pola yang hampir terbentuk, yaitu pola inverse head and shoulders. Kita bisa lihat di sini calon seperti ini. Nanti dia akan terkonfirmasi jika dan hanya jika ini udah ketembus. Oke. Saya kasih, jangan kasih garis, kasih sinar ya biar bisa ngebedain. Nah, jika daerah sini udah ketembus, kita bisa lihat ada kecenderungan bahwasannya Bitcoin akan menuju ke sini, ke 51-an ini sampai sini. Oke, dengan catatan jika ditembus ya. Kalau misalkan gagal ditembus ya ya nggak tahu gitu ya. Seperti ini ya. Nah, oke. Jadi skenario bullish satu saya tulis gini aja ya biar teman-teman bisa baca juga. Bullish satu BTC ada inverse head and shoulders. Target target 51K USD. Sekitar ya, roughly. Gini ya. Ini skenario bullish satu. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi ke depannya, nanti kalau misalkan head and shoulders-nya ceritanya udah kejadian ya, udah jadi selanjutnya gimana, sebenarnya saya punya ada skenario bullish lagi. Nanti saya kasih tahu juga skenario bearish seperti apa. Nah, skenario bullish-nya adalah kita
Kalau kita asumsikan dari sini sebagai impuls, pertama kali ya habis bear market, mini bear market 2021 turun, lalu dia mulai naik lagi, bullish lagi sampai atas ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwasannya ini adalah impuls atau kenaikan gerakan impuls ya. Lalu dia melakukan retracement sangat, sangat dalam di Fibonacci. Kita bisa lihatnya sampai sekitaran 0,786. Nah, secara teori kita bisa melihat sebenarnya akan ada kenaikan kurang lebih sepanjang impuls ini dari si Fibonacci-nya tadi. Secara teori gitu ya. Sorry, copy gimana sih? Gandakan. Nah, secara teori kita bisa melihat kenaikan sepanjang ini secara teori. 73 sekian. Ini saya kasih garis dulu sampai sini. Ini garisnya putus-putus ya karena masih di target gitu ya. Ini ada teori seperti ini. Tapi untuk mengkonfirmasi itu level-level yang ada mesti ditembus dulu. Jadi resisten ini mesti ditembus dulu, resisten ini mesti ditembus dulu. Jadi kita nggak bisa langsung, oh ini langsung ke sini. Kita anggap dulu bahwasannya resisten ini akan ditembus. Tapi kalau nggak ditembus ya, berarti kita harus rela mengubah bias kita ya, gitu ya. Oke? Wait, sorry. Kita hapus dulu si Fibonacci-nya, biar nggak terlalu banyak coret-coret. Terus kita kasih ini ya, skenario bullish 2, gitu ya. Oke, skenario bullish 2. Bullish 2 BTC. Apa namanya? Kebangkitan dari deep retracement. Istilahnya ini ya, kalau 0,786 itu deep retracement ya. Kalau 618 sampai atau 0,5 itu retracement aja. Berpotensi membawa ke berapa itu? 73.500 ya. Gitu. Oke, kita punya dua skenario bullish. Oke, saya kasih warna hijau ya, biar kelihatan bullish gitu. Oke, ini impuls-impulsnya saya hapus dulu. Nah, sekarang kita coba ke skenario bearishnya. Nah, untuk melihat skenario bearishnya, saya merasa kita perlu apa namanya? Kita perlu lihat di jangka yang lebih panjang lagi ya. Mungkin di 1 minggu. Ini udah bagus sih sebenarnya dari sini ya. Cuman eh, kita bisa lihat adanya kalau kita lihat pakai RSI adanya divergen, bearish divergen di sini ya. Teman-teman bisa lihat harganya naik, RSI-nya turun. Berarti ini menandakan pelemahan ya, pelemahan dari momentum harga di jangka panjang, di skala besar. Lalu ini RSI saya coba taruh di 50 di sininya. Sorry, koordinat 50. Coraknya kasih warna kuning deh biar jelas. Dan garisnya gini. Nah, sekarang dia sedang apa namanya? Sedang di resisten untuk RSI-nya. Biasanya saya suka membagi dua ya. Di bawah 50 itu bearish, di atas 50 itu bullish. Ini sekarang lagi berada di apa namanya? Di resistennya. Ya kecuali kalau dia tembus, oke fine itu bullish. Tapi sekarang kita belum bisa ngomong bahwasannya itu akan bullish gitu ya, karena belum ada konfirmasi di time frame 1 minggu. Kalau misalkan bullish ya yang tadi kejadian si 73.500 itu. Tapi kalau kita lihat di 1 hari, ini ya udah mulai bullish ya. But cuman kalau saya mau lihatnya dari berdasarkan dari yang tadi, yang apa namanya premis yang tadi, saya mau apa namanya melihat bahwasannya ini adalah sebuah impuls turun gitu, si yang ini, yang ini. Kalau yang tadi kan saya bilangnya dari sini ke sini impuls naik. Gimana kalau kita anggap ini sebagai impuls turun? Kita harus siap aja. Alasannya adalah karena sesimpel si ini belum tersentuh. Yaitu kan ibaratnya kayak dalam tanda kutip liquidity yang dalamnya ada di sini dan itu belum kesentuh. Sehingga belum banyak istilahnya belum banyak bull yang benar-benar masuk dari sini gitu. Seperti itu. Nah, makanya saya mau coba lihat bahwasannya dari sini sampai sini saya tarik Fibonacci-nya. Nah, pas banget si resistennya, resisten yang saya gambar, itu adalah di area Golden Pocket. Golden Pocket itu antara 0,5 sampai 0,618 Fibonacci. Ya mungkin di retracement sampai sini, tapi kita lihat dulu prasangka pertama kita adalah daerah sini dia bisa lanjut balik lagi. Kalau misalkan kejadian ya, ya ini akan menjadi sebesar
impulsnya tadi 20.000. Nih potensinya 20.000 kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya tulis ya skenario bearish BTC ya. Tadi mana tadi tulisan yang skenario bullishnya? Lah hilang. Oh ini di sini. Skenario bearish 1 BTC. eh, Asumsi penurunan dari berapa tadi? Dari November ya, dari akhir 2021. 21 adalah impuls, maka ada kemungkinan retracement yang pas dengan resisten 5 berapa itu? 51-an USD, 51K an USD. Ini skenario bearishnya, kasih warna merah ya. Gini ya. Oke, gini. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kita lihatnya kan dari jangka panjang ya, time frame besar ya. Mungkin buat teman-teman yang day trading atau swing trading mungkin kayak swingnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang, mungkin yang banyak 4H, 1H itu ini kurang relevan karena ya kita lihatnya dari yang time frame intraday-nya gitu ya. Kalau di 1 hari sebenarnya cukup masuk akal skenario. Kalau saya ngelihatnya yang cukup masuk akal ada skenario satu habis satu lalu ke skenario bearish 1 BTC, skenario bullish 1 lalu ke skenario bearish. Saya ngelihatnya kemungkinannya seperti itu. Kecuali nanti ada apa-apa sampai terbukti sebaliknya, baru ya kita lihat sebaliknya ya. Gitu. Jadi dari sini ke sini. Cuman mungkin nggak sampai 20 ribu USD ya. Mungkin sampai balik ke sini, dari sini baru nanti dia bikin support lagi, baru dia naik. Saya mencoba melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita bikin ini sebagai range ya, ibaratnya dari tiga berapa nih? Ya anggap aja 30.000 lah ya biar gampang ya. 30.000 sampai 65.000 lah biar gampang. Itu ada sebuah zona ya, zona range ya. Bahwasanya harga selalu dari support ke resisten. Cuman kadang-kadang kepotong di tengah ya enggak. Support ke resisten, resisten ke support. Tapi agak kepotong dulu di tengah, gitu kan? Ini kepotong di tengah, baru ke support. Ini juga sama. Dari support menuju resisten tapi kepotong dulu di tengah. Kepotong di tengah, balik dulu. Terus ke resisten. Ini juga mungkin dari resisten mau ke support belum ya, belum. Dan mungkin balik lagi ini agak kepotong di tengah, mungkin ke tengah dulu sebelum dia menuju ke sini atau nanti bakal kayak gini. Mungkin ini bisa sampai kayak gini. Kan ke tengah dulu ya. Tengahnya itu ya zona antara dua ini ya. Saya gambar di kotak deh ya. Tengahnya tuh di sini. Gini ya, kira-kira. Jadi ya harganya masih range yang sangat besar dan dia biasanya dari support ke resistance selalu ada interupsi menuju daerah tengah-tengahnya. Kalau kita lihat dari perspektif big picture-nya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di time frame intraday-nya ya. Mungkin buat 1 minggu ke depan seperti apa gitu. Nah, di pembahasannya di sini memang di intraday udah lumayan bullish ya. Karena waktu itu saya sempat bilang eh saya lupa di sini atau di channel Telegram ya. Ini kan udah tembus nih, daerah ini udah tembus. Terus ya udah gitu. Naik, lalu dia ini nembus resisten, resisten lalu di retest jadi support. Nah, ini di sini mungkin akan sedikit sideways lagi dulu, mungkin akan sedikit seperti ini ya, sedikit kayak gini. Entah bakal gini, 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 seperti apa. Tapi begitu ini tembus, itu kan berarti yang inverse head and shoulders-nya berlaku ya. Kita langsung ke 51.000, kayak gitu. Nah, untuk yang mau intraday trading ya, saran saya ya asumsikan dulu ini ranging ya. Jadi masih mungkin pingpong-pingpongan, kecuali dia breakout, baru kita langsung sikat long atau sikat beli gitu ya. Bukan financial advice, tapi ini kayak semacam skenario yang akan saya lakukan kalau misalkan saya trading BTC di intraday atau day trading ya, day trading atau intraday trading kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah tembus ya gini. Kalau gagal ya baliknya pertama sampai sini dulu baliknya, sampai si ini nih, sampai sini. Ntar dipanjangin deh. Nah, gitu. Oke. Berarti biar nggak bingung, langsung saya kasih deh. Biasanya kan orang suka, oh bang, jadi harus ngapain, beli atau jual? Kalau saya, ini saya ya, kalau saya ya, saya akan tunggu dulu.
sampai dia pastikan break dari sini. Kalau dia break dari sini, saya langsung masuk gitu. Atau kalau nggak sabaran, ya silahkan mau beli-beli dikit kecil-kecilan. Tapi pastikan belinya kuat buat nahan kalau misalkan dia turun sampai sini. Karena saya akan pasang stop loss di bawah kotaknya itu tadi gitu. Ini nih. Biasanya posisi pembelian saya kayak gini. Gini biasanya. Lumayan kan? Kalau naik 13,7%, kalau turun rugi 7%, 7,69%. Atau mungkin diginiin deh stop lossnya di bawah, di tengah-tengah deh. Kayak gini, ini juga masih oke. Nah, jadi ya tinggal kita lihat. Tapi ini biasanya dari sini tinggal kita atur nanti leverage-nya berapa. Ingat, ini potensi loss sebelum leverage ya. Leverage kali 5 ya berarti itu berapa tuh? 4,6% dikali 5. Kayak gitu ya. Mungkin saya rencananya akan seperti itu. Ya di dalam ya mungkin saya akan pingpong-pingpong tapi kecil. Yang masuk gede nanti pas di sini gitu. Seperti itu. Oke, itu BTC. Sekarang apa? XAU ya, emas. Nah, emas ini saya sebenarnya menarik kalau menurut saya. Kita lihat di 1 minggu, jadi emas itu kan sempat tembus ATH, terus gagal lagi ya, apa? Habis tembus nyembul turun lagi ya. ATH-nya di mana tuh? Di sini kan, pas tahun 2000 berapa nih? 2012, 2011. Sini ya. Ini saya kasih gambar biar tahu ini nih ATH-nya nih. Dan dia jadi resisten yang cantik juga gitu. Oh, sorry, tapi pas dia turun, turunnya pun ya ketahan di sini. Lihat, ini jadi supportnya ya. Ini biar pas mana. Nah, oke, so bisa dibilang selama berapa tahun ke belakang, 1 hampir 2 tahun ya, emas masih ranging di sini gitu. Lihat. Nah, tapi kita bisa lihat ada perubahan tren. Lihat nih, ada perubahan tren. Sini dia mulai gini dari lower low equal low jadi higher low. Jadi saya kasih ini dulu ya, note tentang emas gitu ya. Note XAU. Ada perubahan bukan perubahan tren ya, ada indikasi indikasi momentum bullish menguat ditandai dengan eh, berubahnya lower low jadi equal low lalu jadi higher low. Ini kasih warna apa ya? Kuning deh biar netral ya. Emas, warna emas juga. Kayak gitu. Nah, lalu kita sebenarnya tinggal nunggu break dari sini sih sebenarnya. Break dari sini ya kita naik terus sampai si yang kemarin ATH-nya nggak jadi sampai sini ya. Sampai sini. Ini kasih garis putus-putus dulu. Itu putus ya naik terus sampai terbukti sebaliknya. Gitu kan. Ini kan dia mengumpulkan momentum nih. Teman-teman bisa lihat sebenarnya. Ini masih turun, masih turun, masih turun. Turunnya mulai ketahan di sini, terus dia mulai ngumpulin momentum, ngumpulin momentum, ngumpulin momentum. Nah, tinggal tunggu breakout-nya yang berarti kayak gitu. Seperti itu sih buat emas. Mungkin kita akan tunggu di sini ya kalau kita buat trading forex kayaknya terlalu besar range-nya, tapi saya mau ngasih lihat tangga apa namanya bentuk pergerakannya kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau mau trading forex, baik itu day trading atau scalping atau segala macam, kita bisa lihat di time frame yang lebih kecilnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat juga sih. Mungkin dari sini saya kasih horizontal ray dulu. Kita trading breakout di sini sangat enak sih sebenarnya. Jadi begitu dia break, naik sampai sini lumayan. Dengan nanti kita skenario bullishnya tidak valid kalau dia udah sampai sini. Kalau dia tembus ini, ya kita turun lagi gitu aja. Nah, kita lihat setupnya seperti ini ya. Nanti tinggal diatur-atur aja sendiri di time frame kecil. Ini kita udah tahu. Jadi ini saya tulis ya. Above this sama dengan buy breakout gitu ya. Terus di sini uh, invalid bullish analysis gitu ya. Jadi begitu ini ke break, ya kecenderungannya akan ke bawah terus. Bawahnya sampai mana aja ya, sampai support-support yang ada. Sampai sini mungkin, atau ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi. Intinya dia masih kayak gitu. Nah, saya coba kasih ke time frame 1 jamnya ya, biar lebih jelas. Nah,
Sebenarnya kemungkinannya ya ini masih dalam berbentuk range ya. Pokoknya apa namanya? Kalau kita lihat pasar itu dalam bentuk range, itu akan terus range sampai terbukti sebaliknya. Prinsip saya kayak gitu. Jadi jangan merasa dia bakal breakout kalau dia belum breakout. Ya pokoknya begitu sampai resisten, apa namanya? Asumsikan dia akan turun dulu gitu aja. Nih kayak gini ya. Berarti sama sih, pingpong, pingpong, pingpong gitu. Ya kalau mau dibikin lagi time frame 15 menit buat setup yang lebih bagus atau karena lotnya gede, ya diatur sendiri lah itulah. Saya lihatnya kayak gini, dia bisa jadi dia balik ke sini dulu atau gimana. Sebenarnya jadi enaknya begitu kita lihat ada candle bullish di sini, kita buy sampai sini. Begitu ada candle bearish di sini, kita sell sampai sini. Gitu terus. Nanti begitu break, ya udah kita buy lagi sampai atas kayak gitu. Gitu ya buat buat gold ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Kita karena gold itu nunggu breakout bisa berapa tahun tadi ya. Kalau Bitcoin kan breakout ya udah berapa minggu udah breakout. Ini gold itu 1,5 tahun udah mau 2 tahun nggak breakout breakout itu masih sideways sideways aja. Jadi emang beda karena kecepatannya juga kecepatan apa namanya kecepatan pergerakan harganya berbeda mereka ya gitu. Oke kita ke Nasdaq. Nasdaq di sini kalau mau ke trading view kebetulan di broker yang saya pakai kalau mau Nasdaq itu namanya NQ, tapi kalau di sini namanya US 100 ya. Jadi ketiknya Nasdaq. Karena kalau kita ngetik NQ doang dapatnya beda nanti. Nah, ini di sini. Harganya beda. Kalau bentuknya udah beda, ini di sini ya, lihat sekarang nih. 14.571 beda sama kalau Nasdaq. Jadi salah susah nanti analisanya. 14.573,9. Bedanya cuma 1-2 dolar, tapi kalau main forex dengan adanya lot dan itu udah berapa pips sendiri gitu. Oke, kita analisa Nasdaq. Di sini ada patahnya tren ya. Tren patah nih. Kita lihat bahwasannya tren naik sudah patah. Kecenderungannya ya turun. Tapi kan baru kecenderungan, belum konfirmasi. Pasang lagi support-support yang ada di mana? Di sini. Pertama di sini ya. Ini resisten, resisten, ini support gitu ya. Lalu di sini mungkin resisten bisa kita jadiin support di sini. Dan ini pas ya sampai sini. Gitu. Nah, kecenderungannya masih turun. Cuman ya mungkin kita bisa lihat apa namanya dalam tanda kutip koreksi, koreksinya tapi sebagai kenaikan ya. Kita coba dulu asumsikan menggunakan Fibonacci untuk prediksi dulu ya. Sorry. Dari sini mungkin dari ini deh, dari yang paling atas dan paling bawah kita tarik Fibonacci. Kita bisa lihat bahwasannya istilahnya golden pocketnya itu ada di sini, sekitaran sini. Jadi ini kita kita apa namanya kita hapus nanti ya. Jadi kalau misalkan skenario Fibonacci normal terpenuhi, kita bisa lihat dia menuju ke sini ya. Nah, ini ditandain dulu deh si area ini. Pas ding, pas sorry udah ada supportnya ya. Ya udah. Fibonacci-nya kita hapus dulu. Nah, ada kecenderungan dia turun sampai sini sebelum nanti dia mulai membangun momentum bullish lagi ya. Ada kecenderungannya seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu ada di sini atau enggak. Sorry, ada di sini ada konfirmasi atau enggak. Begitu ada konfirmasi, sikat yang pertama sampai sini dulu, kedua sampai sini, ketiga sampai sini. Gitu. Lihat di 4 jam dan 1 jam ya. Nah, oke. Dan di 4 jam kita bisa lihat bahwasannya eh kita sedang berada di dalam range ya, yang kayak saya kayak gold tadi enak sebenarnya di sini. Karena bisa kita lihat berapa minggu yang lalu eh, itu di sini. Ini kotak ini adalah sebuah range yang mana ya di bawah dari bawah long, dari atas short tinggal kotak-kotak situ terus. Dia break, pas break naik terus. Pas di sini masuk masuk sampai bawah. Nah, sekarang dia lagi di atas, tinggal tunggu dia bakal turun atau enggak. Sebenarnya tinggal lihat aja mungkin di time frame 1 jam atau di 15 menit. Nah, kita tunggu di sini ada candle bearish atau enggak. Kalau ada, ya udah turun sampai sini. Teman nanti kecuali dia breakout sampai atas sini ya, ya lanjut ke sini lagi berarti resistennya ada di sini kayak gitu. Oke, itu buat Nasdaq, Bitcoin dan emas ya. Dah, terima kasih udah nonton. Pokoknya kalau misalkan Bang analisa lo nggak jelas, tanya, langsung tanya aja di komen ya. Nanti saya jawab, saya usahain saya jawab. Oke.
Sip, terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.